Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti kita ketahui bahwa aksi dari hacker yang meretas data dan membocorkan data privasi dari pejabat negara ini kemudian menjadi trending topik. Saat ini identitas dari Bjorka sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam sudah teridentifikasi. Dengan adanya Satgas yang bekerja dengan berbagai pihak, Bjorka sudah teridentifikasi identitasnya. Tapi sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah apakah memang benar bahwa data-data yang dibocorkan oleh Bjorka tidak penting atau receh sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir, ataukah jangan-jangan kebocoran ini perlu dianggap serius karena menjadi pintu kejahatan bagi bocornya data-data yang bersifat privat pemirsa. Untuk membahas hal ini kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tentang tujuan pemerintah membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data setelah hebohnya kemunculan hacker Bjorka. Mahfud MD mengatakan tim khusus ini akan menjaga data yang belum dibobol oleh hacker. Dalam beberapa hari terakhir, hacker Bjorka membuat heboh dengan membocorkan data pejabat publik di tanah air. Bjorka menyebarkan beberapa data pribadi milik pejabat publik. Data tersebut pun akhirnya tersebar di sosial media. Yang jadi pertanyaan, efektifkah tim khusus keamanan data yang sudah dibentuk tersebut akan bisa menangani permasalahan ini? Lantas, kenapa keamanan siber di Indonesia sering dibobol dan apa implikasinya untuk masyarakat Indonesia? Yaitu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih akan menunggu komunikasi saya dengan Prof. Henry Subiakto dan juga dengan Mas Alphonse Tanujaya yang merupakan pengamat keamanan siber. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin ke Mas Adi Pray dulu. Mas, boleh dong dikomentari. Ini memang menjadi isu teknologi, tapi menyangkut soal politik karena yang disasarnya adalah isu politik, hukum, dan bahkan nomor-nomor penting para pejabat negara kita. Tapi ada yang aneh juga ketika masyarakat sosial media seakan-akan bersorak dengan aksi Bjorka tersebut. Ini sebenarnya ada apa sih? Ya, ini kan menunjukkan bahwa kita itu seperti orang yang bermimpi di siang bolong ya. Seakan-akan persoalan cyber kita selesai. Selama ini kan kita selalu sibuk dengan isu-isu tentang radikalisme, fundamentalisme, kadrun, kemudian NKRI dan seterusnya. Seakan-akan persoalan dunia digital kita itu selesai. Ketika ada peretas semacam Bjorka, kemudian gaduh. Yang ramai itu adalah karena yang disasar adalah kubu pemerintah. Elit-elit yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politik, terutama mereka yang sering tampil ke publik dan terlihat diproyeksikan sebagai sosok yang ingin maju di 2024. Yang paling unik juga, Bjorka ini kan seakan-akan memang hacker rasa Indonesia. Dia tahu persis bagaimana anatomi, struktur, konflik politik, dan angle-angle yang harus mereka sebar. Bahkan data-data buzzer kan juga dimunculkan. Itu artinya apa? Bjorka ini adalah satu hacker yang cukup cerdas, menciptakan satu narasi politik supaya dia menjadi pusat perhatian. Kalau kita lihat rata-rata secara umum, sebenarnya yang dibocorkan biasa-biasa saja. Cuma nomor telepon, NIK gitu ya, alamat rumah. Memang terlihat sepele, tapi kan esensi yang menjadi kegaduhan ini adalah bahwa ketahanan cyber kita lemah. Jadi hacker itu sangat mudah untuk memasuki wilayah-wilayah private yang saat ini memang diproteksi oleh negara. Kan kita tidak pernah tahu apa saja sebenarnya data-data yang disedot oleh Bjorka ini terkait dengan kehidupan kita. Bukan hanya yang soal ditampilkan seperti Pak Mahfud bilang ini tidak penting ya, tapi kita khawatir bahwa data-data kita itu akan disalahgunakan. Kita tahu persis misalnya kita cukup serius bagaimana memproteksi dan melindungi supaya data-data kita itu ya tidak menjadi dalam tanda kutip mainan kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Saya misalnya
kalau ngisi nomor handphone saat ini itu agak hati-hati, Cak. Karena sekali nomor handphone saya dikasih kepada publik, besoknya itu akan banyak tawaran. Tawaran produk, tawaran bisnis, tawaran marketing, dan lain-lain. Pada level itu sudah nggak nyaman. Kalau data pribadi kita nih bocor, sangat rentan ke depan akan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi bagi kita ke depan bahwa infrastruktur langit soal dunia digital kita ini harus dibenahi. Apalagi misalnya dalam dunia politik kita, ini kan coba untuk migrasi dari yang sifatnya manual. Politik kita kan seakan-akan sekarang dialahkan bagaimana digitalisasi itu menjadi penting. Misalnya ada isu tentang e-voting, misalnya juga kemarin sudah dimulai tentang bagaimana pendaftaran melalui media online yang difasilitasi oleh KPU gitu ya. Kalau kemudian ini tidak dibenahi, jangankan infrastruktur digital kita dalam persoalan politik, hal-hal yang sifatnya private di kita, itu akan menjadi persoalan yang serius. Jadi ke depan bagi saya, pemerintah harus serius bahwa ketahanan digital kita ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas dan nggak main-main. Dan jangan hanya terjebak pada narasi-narasi yang menurut saya sudah basi dan orang bosan, bicara politik identitas, bicara tentang radikalisme, bicara tentang Wahabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saatnya kita bahwa yang kita hadapi adalah dunia maya, dunia digital, dan sepertinya ketika kita semua itu agak ketinggalan pada level itu. Baik, sekarang saya ingin bertanya juga kepada Prof. Henry Subiakto yang merupakan mantan staf ahli dari Menkominfo sebelumnya atau Kominfo sebelumnya. Prof. Henry, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, Prof. Henry, sebenarnya ini mungkin jadi pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan DPR juga bertanya soal kebocoran data ini. Kita sudah berkali-kali ketika RDP dengan DPR juga Kominfo agak sedikit disudutkan dengan kebocoran data. Karena Prof pernah di dalamnya, sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Kominfo tidak punya alat yang mumpuni kah untuk menakal serangan siber? Atau mungkin para hackernya ini udah terlalu pintar atau seperti apa? Pertama, kita harus menyadari sejak tahun 2020 ke 2022 ini peningkatan serangan cyber itu luar biasa. Boleh dikatakan kalau dari data teman-teman BSSN naik hampir 5 kali lipat ya. Terus setiap tahun tuh naik. Satu tahun itu tahun 2020 190 juta serangan. Artinya memang dari dalam maupun dari luar negeri banyak sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita masih banyak yang belum aware dengan persoalan serangan cyber maupun juga cyber security. Sekarang dengan adanya Bjorka ini, hikmahnya adalah, wah, kita semua mengatakan bahwa ini penting sekali yang namanya cyber security itu. Negara harus punya cyber security yang bagus. Bahkan penyelenggara sistem elektronik, baik itu publik yang dikelola oleh pemerintah, yang jumlahnya sebenarnya tidak sebanyak yang dikelola oleh swasta. Karena ada PSE swasta yang juga mengumpulkan data-data kita dan bahkan perilaku kehidupan kita semakin dekat. Kita pakai untuk aktivitas kuliah, belajar, kemudian untuk belanja, itu kan lebih banyak merupakan PSE swasta. Bahkan untuk komunikasi setiap saat. Nah, ini memang cyber security ini menjadi sesuatu yang harus kita tingkatkan. Dan di Indonesia termasuk kita masih banyak kekurangan, baik itu talentnya maupun juga teknologi infrastruktur yang semakin baik begitu ya. Itu juga banyak yang kita pertanyakan gitu. Tapi memang dalam persoalan cyber security itu tidak cukup hanya menguasai teknologi dan prosesnya. Yang menjadi masalah adalah human capitalnya atau katakanlah persoalan talentnya. Kalau orang-orang yang terkait dengan cyber security tidak punya yang namanya komitmen moralitas, tidak punya komitmen menjaga cyber security-nya dengan baik, dia malah misalnya ada teman, dia menjocorkan ke teman dan sebagainya. Karena terus terang belum tentu loh apa yang dilakukan oleh Bjorka ini betul-betul sebuah gerakan hacker yang berhasil begitu ya. Jangan-jangan dia dipasok atau disupport oleh orang-orang yang terkait dengan data-data yang disebutkan tadi. Atau juga belum tentu juga ini semua adalah menunjukkan bahwa kita sudah terbobol gitu loh. Ini harus ada investigasi yang clear yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum tidak segera menangkap dan melakukan investigasi,
menangkap itu persoalan lain ya. Tapi investigasi untuk port tertentu ataupun PSE yang dianggap bocor itu harus dilihat apa betul bocornya itu karena hacker atau dibocorkan orang. Jangan-jangan ada human error di situ, jangan-jangan ada manusia yang memang memberikan data. Seperti kasus dulu pernah ada kasus Denny Siregar di Surabaya. Itu kan bukan dihack, tapi ada orang yang membocorkan sampai diadili kemudian. Nah, hal-hal seperti ini kalau masih banyak persoalan manusia yang mungkin terkait dengan politik misalnya atau terkait dengan kepentingan bisnis atau kepentingan profit, ini jadi masalah gitu. Makanya ini momentum yang sangat bagus. Di satu sisi momentum untuk segera menuntaskan undang-undang pelindungan data pribadi. Yang kedua adalah kita melakukan peningkatan cyber security, kita audit semua, baik itu yang PSE publik maupun PSE swasta. Karena hidup kita ini sekarang sangat dekat sekali dengan dunia teknologi dan data pribadi kita ada di mereka. Baik, gitu. Itu yang mungkin pertanyaan akan saya tanyakan dengan Mas Alphonse Tanujaya sebagai pengamat keamanan siber kita. Ini jadi pertanyaan atau mungkin nanti saya tanyakan kepada Prof. Henry, sebenarnya apakah memang data masyarakat Indonesia sudah sangat bebas atau sangat mudah untuk didapatkan, dibobol, sehingga Bjorka mungkin hanya memanfaatkan momen ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.